Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arvin Takwim, NPM 211240039. Kali ini saya akan mengupload asesmen tengah semester kepabeanan dan ekspor impor dengan dosen pengampu Dr. Safrianita STMT. Soal nomor 1, PT Jadi Berkah berkomunikasi dengan Yokohama Feed Corp untuk mengekspor 1.500 ton palm kernel dari Tanjung Priok menuju pelabuhan Yokohama. Kedua pihak sepakat menggunakan Incoterm 2020 dan juga pembeli meminta penawaran dengan dua opsi, yaitu FOB Tanjung Priok dan CIF Yokohama. Untuk opsi FOB atau Free on Board di Tanjung Priok, apabila terjadi kerusakan muatan 5% saat di pelabuhan muat, maka pihak yang menanggung risiko kerusakan muatan 5% di pelabuhan muat adalah pihak penjual atau PT Jadi Berkah. Alasannya adalah dalam FOB Incoterm 2020, titik alih risiko terjadi saat barang sudah melewati palka atau rails kapal di pelabuhan muat. Jadi selama barang belum naik ke kapal, maka risiko masih milik penjual. Kerusakan 5% terjadi di saat di pelabuhan muat dan barang belum diserahkan ke kapal, maka penjual lah yang menanggung risikonya. Untuk kejadian keterlambatan kapal 2 hari, maka untuk sistem opsi FOB ini tidak mewajibkan penjual menanggung biaya. Karena selama penjual telah mengirimkan barang tepat waktu dan sesuai jadwal yang disepakati dan siap untuk dimuat, maka risikonya tidak berada di penjual. Jika kapal terlambat selama 2 hari, maka risiko atas keterlambatan berada di pihak pembeli. Demikian juga dengan biaya storage, itu menjadi tanggung jawab pembeli kecuali ada kesepakatan lain. Nah, untuk opsi yang kedua atau CIF Cost Insurance and Freight Yokohama, apabila terjadi kerusakan 5% di saat di pelabuhan muat, maka yang menanggung risiko adalah penjual atau PT Jadi Berkah. Walaupun secara teknis pembeli dapat mengklaim ke asuransi. Nah, alasannya adalah di CIF Incoterm 2020, titik alih risiko tetap sama seperti FOB tadi ya, yaitu saat barang melewati palka kapal di pelabuhan muat. Kemudian juga penjual wajib membayar freight and insurance hingga pelabuhan tujuan, namun risiko berpindah ke pembeli saat barang telah on board. Nah, tadi karena kerusakan 5% terjadi ketika barang masih di pelabuhan muat dan belum naik ke kapal, maka risiko masih berada pada penjual. Nah, di sini ada peran asuransi untuk CF ini, yaitu yang mengharuskan penjual menyediakan asuransi minimum, yaitu Institute Cargo Clause atau ICCC, dengan pembeli sebagai pihak tertanggung. Jadi, penjual tetap menanggung risiko kerusakan tersebut. Namun, pembeli berhak mengklaim kerusakan melalui polis asuransi yang disediakan oleh penjual. Nah, apabila ada keterlambatan kapal selama 2 hari, maka yang menanggung risiko atau biaya adalah pihak pembeli. Hal ini dikarenakan penjual hanya menanggung biaya freight dan insurans, bukan menanggung risiko keterlambatan kapal. Nah, ini ada kesimpulannya bahwa untuk skema FOB Tanjung Priok maupun CIF Yokohama, titik alih risiko sama, yaitu saat barang on board. Kemudian apabila ada kerusakan 5% di pelabuhan muat, maka keduanya juga penjual yang menanggung. Kecuali untuk yang CIF, pembeli dapat mengklaim asuransi. Kemudian apabila ada risiko karena kapal terlambat, maka yang menanggung untuk skema FOB maupun CIF ini adalah pihak pembeli. Nah, kecuali di CIF, pembeli menanggung karena si penjualnya hanya menanggung biaya freight dan insurans, bukan risiko keterlambatan kapal. Untuk soal nomor 2, terdapat 3 instrumen dasar, the 3 basic of custom laws, yaitu yang wajib diketahui oleh eksportir atau importir dalam menunjang bisnisnya. Nah, di sisi lain terdapat cukup banyak skema FTA yang ditandatangani pemerintah dan sangat erat kaitannya dengan 3 instrumen dasar tersebut. Dengan berlandas pada 3 instrumen tersebut, bagaimana kondisi ini dapat memberikan keuntungan optimal bagi eksportir, importir, dan negara. Nah, ini adalah jawabannya adalah ada 3 instrumen dasar hukum kepabeanan, yaitu yang pertama,
penentuan klasifikasi barang atau HS Code Harmonized System. Yang kedua adalah penentuan nilai pabean atau custom value. Yang ketiga, penentuan asal barang atau country of origin. Ketiganya ini menentukan berapa besar biaya masuk, pajak impor maupun ekspor, serta kelayakan fasilitas perdagangan seperti FTA. Nah, hubungan tiga instrumen dasar dengan skema FTA, FTA itu memberikan preferensi tarif atau pengurangan maupun pembebasan biaya masuk untuk barang yang memenuhi ketentuan asal barang atau Rules of Origin (ROO). Nah, agar suatu barang diakui memenuhi persyaratan FTA, maka ketiga instrumen dasar di atas harus ditetapkan secara benar dan akurat. Nah, untuk instrumen dasar HS Code, peran terhadap FTA adalah menentukan apakah suatu produk tercakup dalam fasilitas tarif FTA yang berlaku. Kemudian untuk instrumen dasar nilai pabean, peran terhadap FTA adalah menentukan basis perhitungan tarif setelah preferensi FTA diterapkan. Kemudian untuk instrumen dasar asal barang atau ROO, peran terhadap FTA adalah menjamin barang berhak mendapatkan tarif preferensi melalui SKA maupun COO. Nah, jika salah satu instrumen salah, maka fasilitas FTA dapat ditolak dan importer ataupun eksportir tetap dikenakan tarif normal. Nah, keuntungan bagi eksportir adalah dampak dari FTA ini adalah yang pertama, daya saing harga meningkat di negara tujuan, yaitu karena diakibatkan pembeli dapat menikmati biaya masuk yang lebih rendah atau nol berkat FTA ini. Kemudian yang kedua juga dampaknya adalah peluang pasar baru dan peningkatan volume ekspor. Ini karena produk yang lebih menarik dibandingkan pesaing dari negara non-FTA. Kemudian yang ketiga, dampak terhadap cash flow yang lebih stabil karena tidak menanggung revisi dokumen ataupun penalti akibat salah HS ataupun origin. Yang keempat, dampaknya adalah reputasi dan kepastian bisnis karena dokumen kepabeanan yang valid akan meminimalkan sengketa dengan bea cukai. Kemudian keuntungan bagi importer, dampak adanya FTA ini adalah penghematan biaya impor yang signifikan karena biaya masuk 0% atau diskon tarif berdasarkan FTA. Yang kedua juga dampaknya harga produk lebih kompetitif di pasar domestik karena menekan biaya landed cost. Yang ketiga dampaknya adanya kepastian dan efisiensi proses clearance, yaitu bahwa HS code, origin, dan nilai pabean yang tepat akan menghindari reline atau penahanan. Yang keempat, dampaknya adalah manajemen kontrak yang lebih kuat karena biaya yang diharapkan dan maupun delivery akan lebih akurat. Nah, ini untuk keuntungan bagi negara, dampaknya adalah peningkatan ekspor dan surplus perdagangan. Karena produk lokal lebih kompetitif di pasar FTA. Yang kedua, dampaknya meningkatkan daya tarik investasi asing, karena investor akan memilih negara yang memiliki jaringan FTA yang lebih kuat. Yang ketiga, dampaknya adalah transfer teknologi dan peningkatan standar industri, karena penyesuaian standar ROO dan technical barrier. Yang keempat, dampaknya adalah penerimaan pajak tetap optimal, karena klasifikasi, origin, dan nilai pabean yang akurat meminimalkan penghindaran pajak ataupun fraud. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.